Di sebuah desa di kaki Gunung Salak, hiduplah Bagas, seorang pemuda yatim piatu yang dikenal ulet. Pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar dan rotan untuk dijual ke pasar kota. Bagas dikenal sebagai pemuda yang jujur, namun seringkali terlalu berani masuk ke bagian hutan yang dianggap ringin atau angker oleh tetua desa. Suatu sore, saat sedang mengejar seekor rusai yang terluka, Bagas melangkah terlalu jauh melampaui batas sungai tua yang menjadi pembatas wilayah manusia. Tiba-tiba, kabut tebal berwarna putih keperakan turun menyelimuti pandangannya. Anehnya, udara yang tadinya panas mendadak menjadi sejuk dan harum bunga melati. Saat kabut tersingkap, Bagas terpaku. Di depannya bukan lagi semak belukar berduri, melainkan sebuah jalan setapak yang tertata rapi dengan batu-batu sungai yang mengkilat. Ia mengikuti jalan itu dan sampai di sebuah perkampungan yang sangat makmur. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu jati berukir kencana, dengan atap ijuk yang tertata rapi. Orang-orang di sana berpakaian kain sutra indah, wajah mereka tenang, dan kulit mereka seolah memancarkan cahaya redup. Bagas disambut oleh seorang pria tua berwibawa bernama Ki Ageng. "Jangan takut, anak muda, jarang sekali ada manusia yang memiliki hati bersih bisa menembus gerbang kami," ucap Ki Ageng lembut. Di sana, Bagas merasa waktu seakan berhenti. Segala rasa lelah dan lapar hilang. Ia juga bertemu dengan Nirmala, putri dari Ki Ageng yang kecantikannya tidak seperti manusia biasa. Matanya bening bagaikan telaga dan tutur katanya menyejukkan jiwa. Bagas yang awalnya berniat pulang, justru jatuh hati pada kedamaian kampung tersebut dan juga pada Nirmala. Selama berbulan-bulan yang bagi Bagas terasa seperti beberapa hari, ia belajar tentang kearifan hidup di kampung gaib itu. Akhirnya, dengan restu Ki Ageng, Bagas dan Nirmala menikah. Pesta pernikahannya sangat megah, namun sunyi, dihadiri oleh sosok-sosok yang terkadang tampak nyata, terkadang hanya berupa bayangan putih yang melintas. Di dunia nyata, warga desa mencari Bagas selama berminggu-minggu, namun hanya menemukan kapaknya yang tertancap di sebuah pohon beringin tua. Mereka menganggap Bagas telah hilang diambil penghuni hutan. Bagi Bagas, ia tidak benar-benar hilang. Ia tetap hidup bahagia di dimensi yang berbeda. Konon, setahun sekali saat bulan purnama di bulan Suro, warga sering melihat seorang pemuda berpakaian rapi sedang menaruh sikat kayu bakar kualitas terbaik di pinggir hutan, sebuah hadiah dari Bagas untuk penduduk desa asalnya. Kehidupan Bagas di kampung gaib yang kemudian ia ketahui bernama Mandalagiri sangatlah berbeda dengan kerasnya hidup sebagai pencari kayu di dunia manusia. Di sini, segalanya bergerak selaras dengan alam. Di Mandalagiri, Bagas tidak lagi merasakan otot yang pegang atau kulit yang terbakar matahari. Meskipun ia tetap bekerja, pekerjaannya kini adalah merawat taman-taman, obat dan menjaga keseimbangan aliran air yang mengalir ke dunia manusia. Nirmala adalah pasangan yang sempurna. Ia mengajari Bagas cara mendengar suara pohon dan berbicara dengan angin. Di kampung ini, mereka tidak makan nasi atau daging, melainkan sari bunga dan buah-buahan yang rasanya jauh lebih nikmat dari apapun yang pernah Bagas cicipi sebelumnya. Satu hal yang paling disadari Bagas adalah perbedaan waktu yang drastis. Pernah suatu ketika, Bagas merasa baru saja duduk di tepi sungai bersama Nirmala selama satu sore. Namun, saat ia menatap ke cermin air, ia melihat bayangannya tetap muda. Sementara di ingatannya, ia merasa sudah bertahun-tahun meninggalkan desa. Di sini, waktu adalah lingkaran, Bagas, bukan garis lurus seperti di duniamu. Kita tidak mengejar hari, kita merayakannya, bisik Nirmala suatu malam di bawah cahaya kunang-kunang yang bersinar seperti lampu taman. Setelah beberapa lama, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Anggara. Anggara memiliki fisik seperti Bagas, namun memiliki kemampuan gaib ibunya. Ia bisa menghilang di balik pohon dan berlari secepat kijang. Bagas seringkali menceritakan tentang desa asalnya kepada Anggara. Ia bercerita tentang kawan-kawannya yang dulu sering diajak membelah hutan. Meski bahagia, ada sedikit rasa rindu di hati Bagas untuk melihat tanah kelahirannya sekali saja. Suatu hari, Nirmala mengizinkan Bagas membawa Anggara pergi ke perbatasan sebuah jurang berkabut yang menjadi pembatas dua dimensi. Dari atas tebing, Bagas melihat desa lamanya. Namun, Bagas terkejut. Desa itu sudah berubah total.
Gubuk-gubuk bambu yang ia ingat kini telah menjadi bangunan beton. Teman-teman sebayanya kini sudah menjadi kakek-kakek yang berjalan membungkuk. Sementara ia sendiri masih tampak seperti pemuda berusia 20-an. Bagas menyadari bahwa ia tidak mungkin kembali. Ia kini adalah bagian dari legenda hutan itu sendiri. Sebelum berbalik pulang ke Mandalagiri, Bagas mengeluarkan sebuah bungkusan berisi biji-bijian emas dan menaruhnya di bawah pohon beringin tempat ia menghilang dulu sebagai warisan tersembunyi bagi penduduk desa yang sedang kesulitan. Kini, Bagas dan Nirmala hidup sebagai penjaga hutan tersebut. Para pendaki yang tersesat namun memiliki niat baik, seringkali bercerita melihat seorang pemuda tampan dan wanita anggun yang menuntun mereka kembali ke jalan yang benar. Sebelum akhirnya menghilang di telan kabut, Bagas bukan lagi sekadar pencari kayu. Ia telah menjadi sang pelindung di sisi yang tak terlihat.